Di zaman ini, panggung bukan lagi milik mereka yang punya sorotan, tapi milik siapa saja yang berani bicara. Pagi hari, cahaya layar menyapa lebih dulu sebelum matahari. Scroll demi scroll, wajah-wajah asing bercerita tentang hidup mereka. Ada yang tertawa, ada yang marah, ada yang menari. Semua berlomba jadi nyata di dunia maya. Kita hidup di era di mana kamera bukan cuma alat rekam, tapi pintu menuju pengakuan. Jadi konten kreator bukan lagi mimpi yang asing. Nggak semua orang nyemplung sih, tapi hampir semua orang pernah terbesit keinginan untuk menoleh ke arah itu. Pertanyaan di benak mereka adalah, apa aku bisa juga jadi konten kreator? Karena ketika melihat orang biasa bisa bersuara, mulai muncul pikiran, kalau dia bisa, kenapa aku nggak? Dan itu bukan hal aneh. Karena hari ini, dunia digital ngasih panggung ke siapa aja. Bukan cuma artis, bukan cuma selebriti, tapi orang biasa. Seperti kamu, seperti aku. Dulu, panggung cuma milik segelintir. Sekarang, setiap orang bisa punya sorotan sendiri. Asal mau bicara, asal mau menunjuk diri. Dulu, dikenal banyak orang itu langkah akhir. Sekarang, itu titik mulai. Di zaman ini, jadi public figure bukan lagi soal takdir, tapi soal berani nunjuk diri atau diam di pinggir. Hari ini, sorotan bukan soal siapa diri kita, tapi soal siapa yang berani muncul. Sosial media ngasih panggung ke siapa aja, dan algoritma nggak pernah nanya siapa kamu. Dari kamar sempit, bisa muncul suara yang didengar jutaan. Dari orang biasa, bisa lahir pengaruh yang luar biasa. Perlahan, kita mulai terbiasa ngelihat orang asing jadi tokoh publik. Bukan karena prestasi, tapi karena konsistensi. Bukan lagi siapa yang paling layak, tapi siapa yang paling berani untuk terlihat. Dan itu bikin banyak orang mikir, kalau semua orang bisa dikenal, masa aku enggak? Semua orang punya kesempatan itu. Dan hari ini, kesempatan itu seringnya jatuh ke tangan mereka yang berani nunjuk wajah dan enggak takut ditonton. Di balik layar, ada daya tarik yang enggak bisa diabaikan. Kebebasan, penghasilan, kendali atas waktu. Jadi konten kreator itu bukan sekadar tampil, tapi juga tentang cara baru untuk hidup. Tidak harus duduk 9 jam di balik meja, nggak harus ikut aturan kantor yang bikin sesak, dan nggak perlu nunggu akhir bulan buat ngerasa berharga. Kerja dari mana aja, pakai baju apa aja, ngatur waktu sesuka hati. Banyak yang masuk dunia ini bukan karena cinta kamera, tapi karena benci hidup yang dikekang. Konten bukan sekadar ekspresi, tapi jalan keluar dari kebosanan, dari tekanan, dari rutinitas yang gak ngasih ruang untuk tumbuh. Dulu, yang fleksibel itu mimpi. Hari ini, itu target hidup. Dan dunia kreator nawarin mimpi itu dalam bentuk nyata. Kerja dari rumah, tapi bisa sentuh ribuan orang. Modal niat, tapi bisa nyari penghasilan sendiri. Siapa yang gak tertarik? Di tengah dunia yang makin mahal dan tekanan hidup yang makin tinggi, jadi kreator itu kayak jalan alternatif yang rasanya lebih waras. Gak selalu mudah sih, tapi terlihat mungkin. Dan di zaman ini, kemungkinan aja udah cukup buat bikin orang terjun ke dunia itu. Di permukaan, dunia konten itu kelihatan gampang. Cuman ngomong depan kamera, cuman edit dikit, cuman posting. Tapi kenyataannya, gak ada yang benar-benar cuman. Bikin satu video bisa sejam, tapi mikirin idenya bisa berhari-hari. Di balik satu unggahan, ada proses yang gak kelihatan. Riset, naskah, syuting, edit, upload, promosi, analisis. Dan gak berhenti di situ. Karena algoritma gak nunggu seseorang capek. Hari ini bisa naik, besok bisa tenggelam. Dunia konten bukan sprint, tapi maraton tanpa garis akhir. Banyak yang masuk karena ngira ini jalur cepat jadi kaya, tapi gak dikasih tahu soal capeknya, sepinya, overthinkingnya. Gak dikasih tahu bahwa views gak selalu naik. Gak dikasih tahu bahwa konsistensi gak selalu dihargai. Dunia kreator kelihatan glamor, padahal isinya revisi, tekanan, dan ekspektasi yang gak pernah selesai. Yang viral itu satu, tapi yang jatuh sebelum itu ribuan. Ini bukan jalan yang salah, tapi jelas ini bukan jalan yang mudah. Dan mereka yang bertahan adalah mereka yang rela menukar kenyamanan demi kemungkinan. Gak semua orang masuk dunia konten karena cinta kamera. Banyak yang datang karena hidup di luar layar terasa terlalu sempit. Karena di dunia nyata,
jalan naik kelas seringkali penuh pagar. Tapi di dunia digital, semua orang bisa lompat pagar, asal punya keberanian buat muncul. Di luar sana, mimpi kadang ditahan sistem. Tapi di layar kecil ini, kita bisa jadi besar. Bukan gelar, bukan koneksi, tapi konsistensi yang dihargai. Dan itu memberi harapan buat mereka yang selama ini nggak pernah punya panggung. Kamera hari ini bukan cuma alat rekam, tapi tangga. Tangga buat naik kelas. Tangga buat buktiin. Aku bisa. Aku layak. Aku bukan cuma penonton di hidup ini. Banyak yang tampil bukan karena haus sorotan, tapi karena lelah hidup dalam bayang-bayang. Dan hari ini, dunia kasih peluang. Bukan ke yang paling hebat, tapi ke yang paling berani untuk mulai. Dunia konten itu bukan cuma tempat tampil, tapi juga tempat dibandingin terus-terusan. Scroll sedikit, terlihat orang lain beli mobil. Scroll lagi, ada yang baru beli rumah. Lalu ada yang nikah, liburan, viral, sukses di usia 20-an. Dan tanpa sadar, kita mulai ngerasa kalah. Kok dia bisa gitu ya? Kok hidupku gini-gini aja? Padahal kita nggak tahu cerita di baliknya. Tapi algoritma nggak ngasih konteks, cuman ngasih sorotan. Dan sorotan itu bikin banyak orang ngerasa harus ikut lari. Yang tadinya masuk dunia konten karena pengen bebas, sekarang malah jadi budak ekspektasi. Ngelihat timeline bukan buat inspirasi, tapi jadi sumber rasa rendah diri. Bukan karena kurang usaha, tapi karena standar yang dilihat makin gak masuk akal. Hari ini, yang gak update dianggap ketinggalan. Yang gak pamer pencapaian dianggap gak ngapa-ngapain. Dan yang gak bisa ikut ngejar, pelan-pelan mulai ngerasa malu jadi dirinya sendiri. Tekanan itu gak selalu datang dari orang lain. Kadang datang dari layar kecil di genggaman sendiri. Dan makin lama, dunia konten bukan lagi tempat kita nunjukin diri, tapi tempat kita menguji harga diri. Dulu, kita berpikir yang dijual itu karya, tapi makin lama, yang dijual ternyata diri kita sendiri. Isi kepala, isi rumah, isi hati, semuanya bisa jadi konten. Dan makin banyak yang dibuka, makin besar peluang buat menjual. Kita belajar bikin personal branding. Belajar jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi versi terbaik itu kadang bukan yang paling jujur, melainkan yang paling laku, yang paling relate, yang paling bisa dijual. Bukan cuma bikin video, tapi juga menjual persona. Dan pelan-pelan, batas antara hidup nyata dan konten jadi kabur. Apa yang dipikirkan harus cocok sama tren. Apa yang dirasakan harus bisa dicerna audiens. Apa yang dialami harus bisa dimonetisasi. Di titik ini, bukan lagi sekadar kreator, tapi menjadi produk. Dan kadang, kita nggak sadar bukan lagi jadi manusia. Karena semua hal tentang diri sendiri sudah jadi konsumsi publik. Hari ini, yang paling mahal bukan kamera atau mikrofon, tapi kehidupan yang bisa dijual potongannya berkali-kali. Di awal, semua terasa menjanjikan. Duit bisa masuk, waktu bisa diatur sendiri. Dan yang paling penting, ada harapan. Bisa lepas dari kerjaan lama, bisa membuktikan sesuatu, tapi makin jauh melangkah, tersadar yang dijual bukan cuma karya, tapi lama-lama diri sendiri. Mulai ngatur cara ngomong, mengubah cara tertawa, memilih mana bagian hidup yang layak ditunjukkan, dan mana yang harus disembunyikan. Bukan karena palsu, tapi karena ingin berhasil. Dan di dunia ini, yang berhasil seringnya yang bisa beradaptasi. Tapi adaptasi itu ada harganya. Mulai nggak tahu mana yang dilakukan karena suka, dan mana yang dilakukan karena takut nggak relevan. Aku bikin ini karena pengen atau karena harus. Dikit-dikit mikir algoritma. Mau posting aja mikir, ini bakal disukai nggak? Lama-lama, nggak punya ruang buat gagal. Nggak punya ruang buat jujur. Karena semua harus terasa menarik. Bahkan ketika sedang nggak baik-baik aja. Di titik ini, perjuangan nggak cuma soal capek fisik, tapi juga soal menjaga kewarasan. Biar di tengah semua tuntutan itu, masih bisa merasa jadi manusia. Dunia konten kelihatan menjanjikan. Kerja fleksibel, dikenal banyak orang, bisa dapat uang dari rumah. Tapi nggak semua orang kuat hidup di dalamnya. Dan nggak semua orang perlu maksa masuk. Ada orang yang hidupnya lebih utuh tanpa kamera. Ada yang lebih damai tanpa komentar orang asing. Dan itu bukan kelemahan, itu pilihan. Hari ini, jadi kreator itu kelihatan keren. Tapi yang nggak kelihatan adalah
Berapa banyak orang yang kelelahan mengejar validasi? Berapa banyak yang kehilangan diri sendiri demi tetap tampil? Nggak semua orang harus punya panggung, karena nggak semua suara perlu dikomersilkan. Seseorang boleh bangga dengan yang viral, tapi juga boleh tenang dengan hidup yang nggak semua orang tahu. Karena nggak semua makna hidup harus ditonton. Dan kalau merasa dunia konten kreator bukan tempat yang cocok, itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa seseorang paham, nggak semua kesuksesan datang dari jadi tontonan. Kita hidup di era yang memuja eksistensi. Tapi makin kesini, makin terasa. Bukan semua orang harus terlihat untuk merasa berarti. Ada orang yang tumbuh dalam sorotan, dan ada juga yang justru layu di bawah lampu kamera. Jadi, konten kreator bukan jawaban universal. Bisa jadi, itu bukan panggilan, tapi tekanan. Dan dalam dunia yang serba tampil, diam bisa jadi bentuk keberanian. Yang bising belum tentu benar. Yang viral belum tentu penting. Renungan paling jujur datang ketika layar dimatikan. Ketika tidak ada yang menilai, tidak ada yang menonton. Disitulah seseorang bisa bertanya, apa ini benar-benar aku? Apa aku bahagia atau hanya terlihat bahagia? Kalau semua ini terasa melelahkan, mungkin sudah waktunya berhenti sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali ke pusat dari semuanya, yaitu diri sendiri. Di balik layar yang cerah dan tampilan yang rapi, ada sistem yang bekerja tanpa perasaan, algoritma. Bukan penonton yang menentukan siapa yang naik, tapi mesin. Rumus, ritme digital yang tak peduli lelah manusia. Hari ini, bukan hanya konten yang diproduksi, tapi juga eksistensi. Dan semakin cepat dunia ini berputar, semakin tinggi tuntutan untuk selalu relevan. Berhenti sejenak bisa berarti tenggelam. Absen satu kali bisa dilupakan. Industri ini tak sabar. Ia haus konten, lapar perhatian. Dan sayangnya, ia tak memberi ruang untuk semua orang. Banyak yang tumbuh, tapi lebih banyak yang runtuh. Banyak yang bersinar, tapi lebih banyak yang padam diam-diam. Tanpa pamit, tanpa tepuk tangan. Karena dunia digital bukan taman bermain, tapi medan seleksi. Yang kuat bertahan, yang jujur kadang tersingkirkan. Di dunia ini, kualitas tak selalu cukup. Yang diperlukan adalah konsistensi, keberuntungan, dan keberanian untuk terus terlihat, bahkan saat hati ingin bersembunyi. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, mudah sekali merasa harus ikut arus, seolah semua orang sedang berlomba dan yang diam tertinggal. Tapi hidup bukan kontes visibilitas, dan makna hidup tak selalu harus dipertontonkan. Ada banyak cara untuk merasa cukup, selain jadi pusat perhatian. Hidup yang bermakna tidak harus viral. Ketenangan tidak harus punya followers. Era digital memberi banyak peluang, benar, tapi juga menciptakan banyak ilusi bahwa sukses harus tampak, bahwa bahagia harus dibagikan. Padahal, ada nilai dalam kesederhanaan, ada makna dalam proses yang tak direkam, ada kemerdekaan dalam memilih untuk tidak selalu hadir di layar. Tidak semua orang harus jadi kreator. Karena dunia juga butuh penulis tanpa panggung, pemikir tanpa konten, dan hati yang tumbuh tanpa penonton. Mungkin dalam diam dan ketersembunyian itu, seseorang justru menemukan versi paling utuh dari dirinya sendiri.